Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rizky Holidah Inayati, peserta pelatihan pendidikan inklusif tingkat dasar angkatan 1 Unit Kerja SD Negeri 2 Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Perkenankanlah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul T3.1.5 aktivitas 5 merefleksikan pembelajaran catatan hati guru. Refleksi praktis tentang DUP. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah tugas yang diberikan kepada saya. Saya akhirnya memilih untuk membuat sebuah video tentang refleksi DUP. Dan ini adalah panduan yang saya gunakan. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizky Holidah Inayati. Pada kesempatan kali ini saya akan refleksi pribadi saya tentang DUP atau Desain Universal Pembelajaran. Setelah saya mempelajari konsep tentang DUP, akhirnya saya menyadari bahwa pendekatan pembelajaran ini tuh memang dibutuhkan untuk diterapkan di kelas saya, di kelas 5. Karena apa? Karena di kelas saya itu ada banyak sekali perbedaan yang ada, mulai dari gaya belajar, kemampuan siswanya, dan ada yang membutuhkan bantuan yang lebih. Lalu di DUP itu menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses pembelajaran, karena di sana itu terdapat cara keberagaman dalam keterlibatan, representasi, serta aksi dan ekspresi. Jadi di kelas saya itu kan beraneka ragam siswanya. Jadi di sana itu tidak hanya ada yang suka membaca, tidak hanya ada yang suka mendengarkan saya ngomong, tapi mereka juga kinestetik. Ada yang kinestetik, mereka di sana lebih suka action langsung daripada hanya sekedar mendengarkan ataupun menulis. Lalu menurut saya konsep DUP itu sangat penting dalam pendidikan, karena setiap murid itu memiliki latar belakang, kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa DUP ini cocok sekali untuk diterapkan di kelas saya. Seperti saat ini saya juga mengambil take video ini di dalam kelas saya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mendengarkan ya, ada siswa saya yang diam, ada siswa saya juga yang masih bergerak, dan mereka masih asik ngobrol dengan teman mereka sendiri. Nah, dari prinsip-prinsip DUP yang paling dekat dengan pengalaman saya yaitu tentang beragam cara representasi. Jadi siswa saya itu belajar, ada yang dari video, ada yang sukanya memang membaca, lalu ada yang lebih suka mendengarkan saya berbicara di dalam kelas. Jadi ada 3 ya kalau di kelas saya. Kalau pembelajaran secara langsung sih mereka sepertinya antusias semua begitu. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu beragam aksi dan ekspresi. Nah, di sini tidak semua siswa saya menyukai bila diberikan tugas yang berupa essay. Ada yang lebih suka bercerita, ada yang lebih suka mengerjakan soal-soal, itu ada. Tapi ada juga
yang kalau pagi sudah saya beri soal-soal, nanti siangnya akan berteriak ketika saya siang hari memberikan soal-soal kembali gitu. Nah, jika mulai menerapkan DUP secara konsisten, langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan menyediakan media pembelajaran yang bervariasi untuk siswa-siswa saya, lalu memberikan pilihan aktivitas belajar yang lebih beragam. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan soal saja, kadang juga mereka setelah melihat video yang dikerjakan adalah soal, jadi saya akan mulai merubah hal tersebut agar kelas saya lebih bervariasi dan mereka menerima, mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka sukai. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan asesmen yang fleksibel. Kalau dulu saya menggunakan asesmen hanya satu macam yang skalanya sama, tapi sekarang saya akan merubah, saya bedakan penilaiannya untuk siswa-siswa tertentu. Lalu tantangan utama. Nah, tantangan utama saya yang jelas saya membutuhkan waktu yang panjang untuk persiapan mengajar. Kalau biasanya last minute mau masuk kelas itu saya sudah bisa mempersiapkan, saya mau di kelas nanti mau prosesnya A, B, C, D, bisa seperti itu. Tapi sekarang sepertinya saya harus memikirkannya dari hari ini untuk mengajar besok. Tidak bisa ngajar hari ini dipikirkan hari ini, tapi hari ini dipikirkan kemarinnya, begitu. Melalui pemahaman tentang DUP ini, saya semakin menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran bukan terletak pada keseragaman cara belajar siswa, tetapi pada kemampuan guru, kemampuan saya untuk menyediakan ruang belajar yang aman, nyaman untuk siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Melalui pemahaman tentang DUP, saya semakin menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran bukan terletak pada keseragaman cara belajar siswa, tetapi pada kemampuan guru menyediakan ruang belajar yang dapat diakses oleh semua murid. Saya berharap dapat terus belajar dan menerapkan pembelajaran yang lebih inklusif, ramah, dan bermakna bagi setiap anak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.